Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali di perkuliahan sedimentologi dan stratigrafi. Kali ini kita akan membahas pertemuan di minggu ke-7 atau minggu terakhir sebelum kita UTS dan juga minggu terakhir untuk membahas sedimentologi. Adapun materinya yaitu adalah lingkungan pengendapan. Jadi secara umum, lingkungan pengendapan dari sedimen atau batuan sedimen ini didefinisikan sebagai kompleks dari kondisi fisika, kimia, dan biologi yang meliputi dari akumulasi sedimen. Dan banyak hal lainnya bagaimana bisa untuk kita definisikan bagaimana pengendapan-pengendapan tersebut bisa membentuk suatu lingkungan tersendiri. Jadi secara umum yang namanya lingkungan sedimentasi ini merupakan elemen dari proses. Sedangkan fasies sedimen ini merupakan elemen respon. Jadi bagaimana penjelasannya? Jadi secara umum yang namanya lingkungan sedimentasi ini meliputi dari dynamic element dan static element. Di mana dynamic element ini meliputi dari proses fisika, proses kimia, dan proses biologi. Proses fisikanya meliputi dari ada gelombang, ada arus gravitasi, kemudian ada proses gravitasi, kemudian ada perubahan muka laut, tektonisme dan vulkanisme. Sedangkan untuk proses kimianya meliputi dari pelarutan, presipitasi, dan autogenesis. Sedangkan untuk proses biologinya meliputi dari presipitasi biokimia, reward dari secara biologi, dan fotosintesis. Sedangkan untuk yang elemen statiknya meliputi dari geomorfologi dari lingkungan pengendapan tersebut, kedalaman air, komposisi kimia dari air, material deposisi meliputi dari juga suplai sedimennya dan iklim. Dan nantinya untuk melihat dari si sedimentary fasiesnya, kita akan mendapatkan yang namanya geometri dari lingkungan pengendapan. Meliputi dari adanya blanket, ada prism, short string, dan lain sebagainya. Kemudian adanya primary sediment properties, di mana di sana ada 3 komponen yang sama yaitu fisika, kimia, dan biologi. Untuk yang fisika biasanya ada perlapisan dan adanya kontak antar satuan. Kemudian ada struktur dan tekstur sedimen, warna, dan komposisi partikel. Untuk kimianya ini ada elemen utama dan komposisi dari trace element. Serta untuk yang biologinya jangan lupa ada konten fosil di sana. Bisa meliputi dari tipe dan keberadaan dari si fosilnya atau jumlah dari si fosilnya. Sedangkan turunannya ini meliputi tadi adalah porositas, permeabilitas, ada juga acoustic properties meliputi dari bagaimana gelombang suara itu bisa tertransmisikan. Kemudian ada konduktivitas elektrik dan radioaktivitas. Nah, sebagai contoh, kita akan ambil contoh yaitu di pantai. Kita tahu bahwa pantai ini ada yang gelombangnya jadi dia terpecah, kemudian dia mengendapkan dari sedimen yang dibawa dari laut. Dan juga ada material yang memang berasal dari fluvial, sehingga percampuran dari fluvial dan material dari marine ini kadang-kadang bisa terekam dengan baik di lingkungan pantai. Ini adalah contoh dari pantai yang sekarang. Kita bisa tahu bahwa pantai yang sekarang ini bisa dominannya ada 2, apakah dia tipikal yang pantai berpasir atau pantai berkarang. Kalau dia pantai berpasir, berarti dominannya ya masih berbentuk pasir, belum jadi batuan sedimen. Tapi kalau seandainya dia merupakan bekas pantai atau pantai zaman purba, ada kemungkinan didapatkan beberapa
tipikal pengendapan jejak-jejak dari si wave yang tersisa atau yang terlacak di zaman sebelumnya. Dan ini adalah data core. Dari data core ini kita bisa tahu bahwa ini adalah bagian yang pantai sekarang, sedangkan ini adalah bagian yang di pantai zaman dahulu yang batuannya lebih dense dibandingkan yang pantai atau yang di bagian kedalaman yang dangkal. Jadi secara umum, yang namanya lingkungan pengendapan diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah yang merupakan komponen dari benua atau kontinen. Yang kedua adalah transisi atau marginal marine. Yang ketiga adalah marine. Kalau di kontinen, ini kita akan dapatkan setidaknya ada 5. Yang pertama ada fluvial, ada desert atau gurun, ada lacustrine, ada glacial, dan deltaic. Di mana fluvial itu sendiri secara umum lingkungan utamanya meliputi dari alluvial vein, ada braided stream dan meandering stream. Yang satu adalah sungai teranyam dan sungai berkelok atau meander. Kemudian di deltaic itu juga dibagi menjadi 3. Ada delta plain, ada delta front, dan ada prodelta. Nanti akan saya jelaskan di bagian dari deltaic. Kemudian untuk yang transisi, ini ada pantai atau pulau yang ada ininya pembatasnya. Kemudian ada estuarin atau lagoon, ada tidal flat, dan ada neritic. Di mana neritic ini nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu tipikal yang continental shelf dan organic reef. Sedangkan untuk yang marine ini akan meliputi dari oceanic, di mana di sana akan ada continental slope dan deep ocean floor. Nah, ini kalau gambarannya seperti ini. Jadi ini adalah lingkungan pengendapan glasier, ini adalah alluvial vein. Jadi alluvial vein yang berasal dari aliran si glasier ini. Ada danau, ada stream atau sungai, ada delta, ada swamp atau rawa, ada pantai beach, ada tidal flat atau daerah yang dominannya karena pasut atau pasang surut, ada arid. Ini adalah daerah yang kering secara iklim. Ada dunes atau gumuk pasir di sini. Kemudian ada pantai yang tipikalnya adalah barrier island di sini. Dan di sini ada karang. Inilah yang kita kenal sebagai shelf atau platform atau laut dangkal yang menjadi batas antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Dan kemudian ada slope, dan ini adalah deep marine-nya. Oke. Jadi kita akan coba bahas satu persatu untuk bisa kita jelaskan mengenai beberapa lingkungan pengendapan yang ada di yang dominan ada di sekitar kita atau di dunia ini. Jadi yang pertama adalah dunes atau gumuk pasir. Jadi secara umum yang namanya gumuk pasir ini meliputi dari proses fisika, biologi, dan kimia yang menginvolve di tiap lingkungan deposisi atau lingkungan pengendapan dan akan menghasilkan spesifik yaitu struktur sedimen, kemudian butiran dan ukurannya. Kita bisa lihat di gambar kanan ini itu membedakan antara yang tipikal dari environment yang eolian, yang dia ini merupakan dari tipikal lingkungan yang dominannya media transportasinya adalah angin, dengan yang fluvial eolian. Kita bisa lihat di sini kalau yang eolian karena dominannya adalah media transportnya adalah angin, maka akan banyak sekali hasil pengendapan yang mirip-mirip seperti crossbedding di sini. Jadi ada grainfall lamina, ada avalang lamina atau luncuran dari si sedimennya. Kemudian ada gravel, kemudian ada bukti ada erosional surface, kemudian ada ripple, ada inverse grade lamina,
ada lake, gravel, dan ripple. Balik lagi itu adalah si siklusnya. Sedangkan kalau fluvial eolian, kita akan mendapatkan beberapa tipikal hasil dari kombinasi antara sungai atau fluvial dengan eolian yang dalam tanda kutip dia media transportasinya adalah angin. Jadi ada kombinasi di sana sehingga memungkinkan tadi ada yang namanya mud layer di sini. Kemudian ada climbing ripple. Kemudian ada juga yang pebble dan lain sebagainya yang ini hanya bisa diendapkan di atau medianya adalah media fluvial atau air. Oke, selanjutnya adalah fluvial. Fluvial ini salah satu lingkungan pengendapan yang paling banyak di bumi ini. Ciri khasnya kita akan dapatkan beberapa tipikal untuk fluvial. Ini adalah contoh untuk yang meandering. Kita kemudian cross section di sana. Dari cross section ini kita akan dapatkan beberapa terminologi atau beberapa bagian dari si fluvial ini atau meandering channel ini. Yang pertama yang ini kita akan dapatkan leaf atau tanggul alam di sini. Tanggul alamnya leaf, plug, dan channel di sini atau sungai ini kita akan dapatkan karakteristik dari gamarenya seperti ini. Yang kiri ini adalah log gamarenya, yang kanan ini adalah interpretasi dari ritologinya. Kita tahu bahwa di bagian dangkalnya dia akan dominan campuran antara sand dengan silt di sana, sehingga kita akan dapatkan gamarenya dia yang rendah di sana untuk campuran si ininya apa namanya nilai dari gamarenya dia akan cenderung memiliki nilai yang rendah karena banyak sekali kandungan pasirnya, atau ini tipikal yang clean sand di sini. Jadi nilai gamarenya akan rendah di sini. Kemudian dia akan cenderung naik ketika ada beberapa kandungan fosil di sana. Artinya mulai ada beberapa material organik yang terendapkan di kedalaman yang lebih dalam di sana. Kemudian kita akan dapatkan adanya jenis endapan-endapan gravel yang meningkatkan dari nilai gamarenya. Dan kemudian kembali lagi ke campuran antara pasir dengan shell di sana. Kemudian di sini kita akan dapatkan jenis yang cukup unik, yaitu di bagian point bar. Di bagian point barnya ini ketika didapatkan di kedalaman antara 2 sampai 10 meter, ini akan kita dapatkan beberapa tipikal khas point bar, di mana point bar ini akan banyak sekali diendapkan material-material dari aliran sungai, karena point bar ini merupakan daerah rendahan di mana memungkinkan endapan-endapan sedimen bisa terendapkan dengan baik di sana. Sehingga kita akan dapatkan jenis gamare yang ke arah kiri cenderung untuk karakteristik dari si gamare yang rendah di sini. Jadi kalau yang ke kiri itu rendah, maaf tadi saya kebalik. Jadi gamarenya ini akan semakin rendah di sini. Ketika di bagian sebelah kanan, artinya dia akan dominannya ini adalah yang dominan shell di sana. Jadi kita tahu bahwa kanan dan kiri ini, untuk yang kiri ini adalah bagian dari sandnya, sedangkan bagian kanan adalah si shell atau shield di sana. Nah, jadi di bagian ini akan didapatkan beberapa tipikal dari jenis untuk yang parallel bedding atau cross bedding di sana, dengan dominannya ada beberapa campuran gravel plus dengan sand di sana, sehingga menunjukkan gamare yang cukup rendah di sini. Kemudian untuk yang daerah sini, yaitu di bagian lateral akresi atau surface, maka
kecenderungannya akan sama tetapi tidak lebih dominan dibandingkan di point bar. Artinya ini adalah bagian-bagian sisa dari si point barnya. Sedangkan di bagian crevasse spray, kita akan dapatkan bagian di crevasse spray ini ada bagian di kedalaman sekitar 2-3 meter. Ini kita akan dapatkan beberapa material khas dari point bar yang endapkan di sana. Sedangkan sisanya akan kita dapatkan gamma ray yang tinggi karena kandungannya dominannya adalah silt dan shell di sana. Oke, ini tadi bagaimana bentukan dari point bar. Kita akan dapatkan sequence untuk yang dibuat oleh Allen, di mana A itu adalah graded interval dan B itu adalah laminated interval, di mana graded interval dan laminated interval ini merupakan rezim untuk upper flow. Sedangkan untuk yang flow yang pelan atau flower flow regime, ini dominannya akan ada C, D, dan E, di mana di sana ada cross laminasi, kemudian ada ripple laminasi, dan ada laminasi matte and silt interval. Oke, yang selanjutnya adalah endapan batu bara. Nah, endapan batu bara ini akan hanya terjadi di tempat yang sesuai, yaitu meliputi beberapa syarat. Yang pertama, tumbuhannya cukup. Yang kedua, air tergenang cukup untuk menghalangi oksidasi dan penghancuran oleh bakteri. Yang ketiga, endapannya harus yang inorganik yang terbatas. Nah, yang mungkin ada 4. Yang pertama adalah dataran banjir atau floodplain. Yang kedua ada alluvial fan. Yang ketiga ada dataran delta. Yang keempat ada dataran pantai berbarrier atau pantai dengan adanya pembatas. Nah, ini contoh untuk yang alluvial fan. Jadi gambar yang kiri ini adalah alluvial fan dari arus di lembah mati di California atau Death Valley di California. Kita perhatikan untuk skalanya. Jadi kita akan dapatkan di bagian yang sebelah kiri ini akan mendapatkan si fan yang lebih kecil. Karena alirannya memang dominannya ada di bagian ini. Jadi semakin deras arus dari si fluvialnya, maka alluvial fan yang akan dihasilkan akan semakin besar. Untuk yang bagian kanan, ini kita akan dapatkan diagram deposisi untuk alluvial fan, di mana gambar A ini adalah dominannya dominannya endapan dari debris flow atau aliran dengan pengaruh dari gravitasi. Sedangkan yang di bagian B ini kita akan dapatkan dominannya adalah dominan stream flow, di mana material-material yang akan dihasilkan jauh lebih kecil dan jauh lebih tersortasi baik dibandingkan yang debris flow. Oke, kemudian ada lacustrine. Jadi yang bagian kiri ini adalah hubungan antara berapa jumlah dari akomodasi dibandingkan dengan jumlah dari supply sedimen plus air. Jadi kalau seandainya kita bisa lihat, kalau seandainya supply-nya sangat banyak tetapi accumulation rate-nya ini rendah, maka disebutnya sebagai overfilled, artinya terlalu banyak sedimen yang terendapkan. Tapi kalau seandainya di tengah-tengah ya dia balance, artinya antara sedimen dan air dengan akomodasinya, tempatnya itu seimbang. Ada juga yang tempatnya gede, tapi karena sedimen dan water supply-nya kecil, ya dia akan banyak sekali terpresipitasi di sana. Artinya apa? Artinya tidak akan ada endapan sedimen yang cukup baik di accommodation di sana. Sedangkan kalau yang overfill, dia akan banyak sekali berpindah tempat di sana karena si penampungannya itu nggak cukup dengan suplai sedimen yang ada. Sedangkan di bagian kanan ini adalah model Facies yang ditawarkan oleh Galloway dan Hobday tahun 1983, di mana di sana ada burrow atau jejak-jejak
jejak-jejak makhluk hidup, lubang-lubang hasil dari makhluk hidup yang keluar masuk di sana. Dan ini menunjukkan adanya energi yang tenang dan adanya cross hummocky stratigraphy yang mungkin akibat adanya event badai di sana. Yang selanjutnya adalah delta. Nah, di delta ini kita akan dapatkan beberapa jenis. Yang pertama ini adalah yang di bagian delta plain atau dataran delta. Kemudian di delta channel yang artinya delta ini masih merupakan bagian dari si sungainya. Ada juga mouth bar di sana. Ada interdistributary bay dan ini adalah delta front atau bagian yang paling depan dari si deltanya. Sedangkan yang terpisah jauh dari si lautan ini kita anggap sebagai prodelta. Dan ini adalah bentukan log untuk dari masing-masing jenis delta. Jadi dominannya di sini ada yang pasir, ada juga perselingan antara pasir dengan serpi atau lanau, dan ada lanau di sana. Yang selanjutnya adalah lagun dan estuarin. Nah, jadi untuk yang bagian kanan ini adalah skematik untuk mengilustrasikan adanya deposisi dari 3 jenis lingkungan pengendapan. Dan ini merupakan di bagian jenis dari tipikal estuarin yang terbuka ataupun yang tertutup. Dan beberapa kolom stratigraphy yang ditunjukkan di gambar kanan ini menunjukkan adanya tren dari besar butir yang didapatkan. Yang pertama adalah di bagian fluvial. Ini ada yang jenisnya tipikalnya adalah yang fining upward. Artinya semakin ke atas maka dia semakin kecil ukurannya atau semakin halus ukurannya. Kemudian untuk yang mixed marine fluvial dia tipikalnya adalah coarsening upward dengan adanya turbidity maximum zone. Sedangkan untuk yang marine-nya dia akan kembali menjadi fining upward dengan dominannya adalah pasir laut sebagai pengisi si mulut dari si estuarinya. Untuk yang di marine ini untuk yang kenapa fining upward ini menunjukkan adanya transgresi yang menerus. Yang selanjutnya adalah tidal flat. Jadi kalau untuk yang tidal flat ini kita dapatkan ada beberapa yang memang dipengaruhi oleh pasang surut. Jadi kalau kita bisa lihat ini adalah log stratigraphy-nya untuk menunjukkan adanya tipikal dari tidal flat. Jadi yang paling atas ini adalah supratidal, kemudian ini adalah yang high tide level, kemudian intertidal, kemudian di low tide level, dan yang paling rendah adalah subtidal. Dan ini adalah bentukan bagaimana komposisinya. Jadi yang supratidal ini akan mendapatkan deburan ombak yang atau pasut yang cukup dominan sehingga terdapat beberapa perselingan antara yang dari laut dan dari daratnya sendiri. Dan ini adalah bagian percampurannya, dan ini yang jenisnya akan dominan di marine-nya. Yang selanjutnya adalah untuk shallow marine. Jadi kita akan bisa tahu beberapa tipikalnya, dan ini adalah tipikal dari si pantai untuk di shallow marine, di mana ini adalah foreshore atau beach. Maka kita akan dapatkan di sana adalah ichnofacies, artinya di sana bukan ketemu fosil tapi jejak fosil di sana, atau mungkin jejak-jejak
jejak-jejak makhluk hidup, bukan fosilnya tapi ya dia pernah masuk atau pernah lewat di sana. Kemudian di bagian surface-nya kita akan dapatkan jenisnya adalah Scolitos. Kemudian di bagian offshore kita akan dapatkan Cruziana dan Zopicos di bagian yang lebih dalam di sana. Dan ini kita akan dapatkan, ini adalah yang permanent wave activity, ini adalah yang bagian yang episodic wave activity, dan ini yang adalah bagian yang tidak ada aktivitas wave-nya sama sekali. Jadi kita bisa lihat di sini, ini yang dapat terus dari si wave-nya, kemudian ini yang secara episodik dia muncul, dan ini adalah bagian yang tidak ada aktivitas dari gelombang di sana. Jadi kita akan dapatkan di sana dominannya adalah lumpur atau mud di sana, sedangkan yang dekat dengan pantai akan lebih banyak sandnya di sana. Dan yang berikutnya adalah untuk deep marine. Jadi ada beberapa typical lock untuk deep marine. Jadi ini adalah yang di self delta. Ini adalah yang campuran antara mixed sand and mud slump and slate with localized sand. Kemudian ini adalah mid ke fan channel. Kemudian ini adalah basin plain. Ini adalah di daerah basin floor. Ini di slope fan. Dan ini adalah yang di campuran antara mixed sand dan mud fill di slope fan. Yang nggak kalah pentingnya adalah arus turbidit. Jadi di mana di daerah laut dalam, khususnya di bagian slope, nggak lepas dari yang namanya dominasi dari arus turbidit. Jadi kalau kita bisa bagi di sini, maka ini adalah bagian yang dominannya adalah yang fluvial, ini bagian yang proksimal, dan ini adalah yang distal. Dan kita akan dapatkan siklus dari BOMA-nya di sini. Ada sekuen dari BOMA, yaitu A, B, A, B, A, dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan coba bahas apa itu A, apa itu B, apa itu C, dan apa itu D dan E. Oke, jadi secara umum ini adalah tekstur dan struktur sedimen pada satu mekanisme aliran gravitasi. Ini adalah yang dominannya adalah turbidity current. Ini adalah yang fluidized atau liquefied flow. Ini adalah grain flow dan ini adalah debris flow. Artinya endapan yang terbentuk akan berbeda. Nah, ini ada yang ripple atau flat top, ada ripple drift micro cross lamination, ada laminasi, ada distribusi graded dan flood cache dan segala macamnya. Jadi sekarang kita coba lihat di poin A, B, C, D, E-nya. Jadi A itu apa? A itu adalah parallel atau massive graded. Jadi interpretasinya apa sih A ini? A ini dominannya akan lebih ke upper flow regime dengan adanya deposition yang cepat dan quick bed di sana. Artinya ini merupakan peristiwa adanya dominasi si pasir lebih dominan akan diendapkan di sana. Kemudian untuk yang B, ini adalah paralel laminasi. Jadi dia akan dominannya lebih ke upper flow regime sehingga membentuk laminasi yang sejajar di sana. Yang C, ini kita akan dapatkan ripple atau wavy dari convolute dari laminasi. Ini merupakan bagian dari lower part of lower flow regime dan dominannya nanti akan lebih ke sand ke silt di sana. Kemudian untuk yang D, kita akan dapatkan upper parallel laminasi, di mana ini kita indikasikan dia merupakan bagian di zona transisi di sana. Dan yang E, ini dominannya ukurannya adalah mud, diinterpretasikan sebagai interturbidite atau generally dia shell. Interpretasinya adalah tadi dia adalah sedimentasi pelagik dari butiran halus dengan adanya densitas yang rendah untuk deposisi dari arus turbidit. Dan ini untuk pembagiannya kita akan dapatkan beberapa tipikal
untuk pengendapan beberapa deposit. Nah, ini juga sama tadi beberapa kombinasinya, kita akan dapatkan kombinasi dari tipikal endapan atau tipikal dari si sedimen yang terendapkan di sana. Ini untuk yang bentukan lognya. Jadi kita akan dapatkan beberapa jenis dari lingkungan pengendapan didapatkan dari pola log yang ini. Apakah dia thickening dan apakah dia tining di sana. Oke, selanjutnya ada karbonat. Jadi kita bisa tahu bahwa karbonat ini dia merupakan lingkungan atau daerah yang harus spesifik, dia cukup secara nutrisi dan cukup secara cahaya. Dan ini adalah framework sedimentasinya. Jadi ada beberapa tipe, ada yang sponge, ada yang encrusting metazoa, ada attached segmented calcareous benthos, ada cavity with internal sediment, ada domal massive metazoa, ada branching metazoa, ada ikan, dan ada sedimen di sana. Dan ini adalah bagaimana morfologi dari koral. Ada Melespora, ada fungi, ada Stubasteria faulkneri, ada Favia, ada Stenolcella sp, ada Lobopilia sp, ada Montipora sp, ada Simpilia sp, dan ada Porit sp, serta ada Sarcopithon sp. Ini adalah nama-nama jenis dari koral yang menjadi tipikal dari batu gamping terumbu. Nah, ini bagaimana mengindikasikan bentukan dari terumbu karang dan interpretasi lingkungan, baik itu untuk energinya, gelombang energinya, serta sedimentasinya. Jadi kalau seandainya yang branching, ini biasanya di energi yang rendah dengan sedimentasinya tinggi. Kalau dia tipikalnya adalah thin, delicate, ini sama untuk yang energinya, tapi sedimentasinya lebih rendah di sana. Karena tidak ada nutrisi yang cukup untuk si koral ini bisa branching. Kalau untuk yang globular, bulbois, kolumnar, ini energinya menengah, sedangkan sedimentasinya tinggi. Untuk yang robust, dendroid atau branching, ini moderate to high untuk energi, sedangkan sedimentasinya moderat. Sedangkan yang jenis yang hemispherical, domal, irregular, serta masif, ini sama dengan yang branching atau robust, tapi sedimentasinya rendah. Ada yang encrusting, energinya intens, tapi sedimentasinya rendah. Sedangkan untuk yang tabular, dia energinya moderate, sedangkan sedimentasinya rendah di sana. Dan kemudian ini adalah pembagian fasiesnya. Jadi ini kita kenal sebagai reef front. Dominannya akan banyak yaitu rudstone dan grindstone. Jadi akan banyak kombinasi antara lumpur dengan butiran. Kemudian di perbatasan antara reef front dengan reef crest, kita akan dapatkan beberapa jenis yang seperti branching, massive, dan encrusting. Ini kita akan dapatkan basalstone, bindstone, dan framestone yang mungkin sudah dibahas waktu pembahasan karbonat. Kemudian kita akan dapatkan bindstone di reef crest, dan di bagian back reef di sini akan banyak globular. Ini akan kita dapatkan kembali yaitu bevelstone dan floatstone. Sedangkan di bagian yang sand apron dan dekat dengan lagoon, ini akan kembali menjadi rudstone dan grindstone karena tidak ada lagi terumbu di sana, dan di sini akan dominannya lebih ke packstone dan waxstone untuk di lagoon. Ini juga sama untuk yang zonasinya, kita bisa lihat lebih jelas bagaimana pembagian untuk nama-nama batu gamping berdasarkan dari zonasinya. Dan terakhir, ini juga sama, kita akan bisa tahu karakteristiknya menurut Pomar tahun 2004. Ini adalah yang bagian reef di dekat atau off reef atau open shelf. Kita akan dapatkan lebih ke packstone dan waxstone dan beberapa indikasinya. Sedangkan untuk yang
reef core ini kurang lebih luasannya hanya 50 meter. Ini adalah dominasinya. Dan ini untuk yang back reef lagoon, baik yang outer maupun inner, kita dibagi dua. Kalau yang outer ini akan dominan sekali, jenisnya adalah skeletal, grindstone, packstone dengan coral. Sedangkan untuk yang innernya akan dominan mudstone atau wakestone. Oke, jadi untuk minggu depan kita UTS dan selanjutnya kita akan membahas ke materi yang lain atau kuliah yang lain, yaitu kita bergeser ke stratigraphy. Untuk minggu ini nanti akan ada kuis yang akan dilaksanakan di hari Jumat atau Sabtu. Silakan dipantau terus untuk emasnya. Untuk UTS nanti akan didapatkan di sana modelnya, yaitu kita take home test. Dengan uraiannya akan saya jelaskan ke ketua kelas masing-masing. Demikian untuk minggu ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat kuis dan UTS. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar di YouTube channel ataupun di Microsoft Teams. Sekian.